panas. There's some really good technology in terms of sharing databases and verifying transactions that is talked about as blockchain. That is a good thing. Panas. Panas. Bitcoin and ICOs, I agree completely. It's one of the crazier speculative things where it's not as an asset class. Beberapa bulan yang lalu, laki-laki Bitcoin dihujat. Kata mereka ini cuma judi online level dewa. Iya. Ada juga yang bilang ini cuma zero sum game. Ada yang untung, ada yang buntung. Bahkan ada yang menyamakan dengan skema Ponzi. Tapi guys, sebelum kita ikut-ikutan menghujat atau ngembelo atau membelain Bitcoin, kita harus fair dong. Ya, mereka ini nggak sepenuhnya salah. Ya. Mereka cuma melihat Bitcoin dari kacamata kuda. Jadi, ayo takjak bareng-bareng bedah. Apa benar Bitcoin cuma permainan zero sum yang kejam? Atau justru kita melewatkan sesuatu yang lebih besar? Mari kita mulai. Oke, let's be honest. Di permukaan, khususnya buat para trader jangka pendek yang bisanya cuma jual dan beli, iya, Bitcoin itu terlihat zero sum. Ketika kamu jual tinggi, maka berarti ada orang yang membelinya tinggi. Kamu untung, yang beli jadinya buntung. Persis koyok tarik tambang. Itu cuma kalau kita semua melihatnya dari jarak dekat. Coba kita semua melihat orang yang tarik tambang tadi, ya. Semakin jauh, maka akan terlihat dengan nyata. Ternyata orang yang tarik tambang tadi ada di sebuah kapal besar yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah jaringan yang bernama jaringan Bitcoin, dan kapal tersebut sedang berlayar menuju masa depan. Nilai kapalnya sendiri itu bukan zero sum. Oke, justru orang yang naik di kapal ini membantu ngunggah ke kapalnya jadi lebih kuat, lebih cepat, dan lebih berharga buat semua penumpang. Ini namanya positive sum game. Memandang Bitcoin dari harganya saja itu ya persis kayak nonton film Avenger ning mung nonton kredit titelnya, atau seperti menilai internet cuma dari era.com di tahun 2000-an. Iya, waktu itu harganya bubble banget, ya, banyak yang bangkrut. Tapi apa kita terus bilang internet itu zero sum dan nggak ada gunanya? Jawabnya enggak kan? Karena kita paham harga sama dengan nilai. Di balik harga yang naik turun itu ada teknologi yang literally mengubah peradaban. Sama persis seperti Bitcoin. Kamu lihat harganya yang volatil, tapi melewati lapisan teknologinya yang revolusioner. Nah, sekarang kita bongkar lapisan-lapisan berharga yang ada di Bitcoin. Apa saja sih yang bikin kapal Bitcoin ini berlayar? Oke, kita tengok satu persatu ya. Yang satu itu adalah adanya jaringan atau di network. Ini yang saya bilang tadi, setiap orang yang join, setiap node yang berjalan memperkuat jaringan untuk semua orang. Makin banyak yang pakai, jaringan makin aman, makin cair, makin berharga, non zero sum banget.
Yang kedua adalah desentralisasi atau kebebasan. Ini poinnya kebebasan, guys. Jadi bayangno lah kowe iki ning kono duwe duit sing ora iso disita karo bank dan pemerintah. Sing ora iso disensor. Mau kirim uang kemana saja ya kirim aja. Sing tahan terhadap inflasi karena jumlahnya terbatas. Jadi buat kita di Indonesia mungkin hal ini masih nyaman-nyaman saja ya, atau tapi buat mereka-mereka Bitcoin itu level lain. Jadi ini nilai yang nggak keukur sama sekali. Yang ketiga adalah utility atau kegunaan. Ini bukan teori ya, ini sudah ada Lightning Network yang bikin kirim Bitcoin jadi lebih cepat banget, dan fee-nya juga receh banget, dan si Bitcoin tadi bisa buat beli kopi. Ini uang digital peer to peer yang beneran work atau bekerja. Dan satu hal yang penting, Bitcoin itu netral. Dia cuma alat seperti pisau sing iso mbok ngirisi sayuran, iso mbok ngopas buah-buahan, bisa juga kamu pakai untuk membunuh orang. Juga kaya internet ning kono kowe iso sinau dari aneka tutorial, iso nonton berita sing tenanan, juga bisa dibuat atau dipakai untuk ngebully orang dan buat dipakai untuk menyebarkan berita hoax. Bitcoin arep mbok donasi ning Ukraina ya monggo, arep ngirim ke duit-duit ilegal ya monggo. Itu bukan salah Bitcoinnya, tapi itu salah si pemakainya. Jadi jangan salahkan teknologi, tapi salahkan siapa yang memakai. Uang pada akhirnya adalah cerita yang kita ceritakan bersama. Dulu kita ceritanya pakai kerang, batu, dan seterusnya simbolik, lalu kita ganti ceritanya pakai emas, dan setelah itu kita dikibulin oleh ceritanya yang pakai kertas bodong. Aduh, yang isinya hanya tulisan-tulisan tapi disepakati bareng-bareng. Dan sekarang kita punya babak baru dalam cerita itu. Sebuah babak di mana kita memilih untuk tidak lagi mempercayai janji manusia yang bisa korup, tapi memilih untuk mempercayai matematika yang jujur. Pahamilah cerita ini dengan utuh, jangan hanya dilihat dari harga atau volatilitasnya, lihatlah filosofi, teknologi, dan nilainya yang mendalam. Dan setelah kalian paham, baru tentukan sikap kalian. Oke, sementara itu bagi para penonton yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa loncengnya dibunyikan biar update dari Nawaga terus ada. Dan bagi teman-teman Nawaga, silahkan komentar dengan saksama, dengan cerdas, secerdas-cerdasnya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam untuk para pemikir masa depan.